terkait mengamankan P-Coin Anda dan cara menghindari penipuan di dunia jaringan P. Pencurian P-Coin marak terjadi di dunia maya. Beberapa contoh umum penipuan termasuk pesan palsu yang mengarahkan pengguna ke situs web palsu, permintaan informasi pribadi yang mencurigakan. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Bras Melau di YouTube channel Brands TV Crypto. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Anda semua yang telah bergabung di YouTube channel Brands TV Crypto. Di video kali ini kita akan melihat informasi terbaru di mana OpenMainet V-Network akan segera launching. Namun, kepada pioner dipesankan hati-hati penipuan yang terjadi di akhir-akhir ini. Nah, mari kita lihat ulasan artikel berikut. Ini bersumber daripada bulukumba.com. V-Network akhir-akhir ini ramai diberitakan akan segera meluncing OpenMainet, di mana kalau kita lihat beberapa media telah menyampaikan, bahkan konten-konten kreator juga telah membuat video-video di YouTube bahwa tanggal 28 Juni 2023 akan segera diadakan OpenMainet. Dan hal itu belum ada pengumuman resmi yang seperti yang disampaikan oleh core team secara resmi ataupun secara conference. Nah, namun beberapa media telah mengumumkan karena mereka berharap peluncuran V-Net itu akan segera diluncurkan ataupun diumumkan pada tanggal 28 Juni 2023 bertepatan pada hari P Today V-Network. Nah, postingan akan rencana OpenMainet itu terlihat marak dan termasuk juga di Facebook, juga di Twitter, Instagram, dan juga media-media yang lainnya. Para pengguna V-Network menanggapi informasi itu dengan beragam pula, termasuk dengan respon yang meminta waspada terhadap penipuan. Karena hingga berita ini diluncurkan, belum ada informasi resmi tentang kapan OpenMainet dari V-Network, dalam hal ini dari core team. Artinya core team belum ada membuat satu pengumuman yang resmi, tetapi banyak orang telah menyampaikan, bahkan memberitakan dengan sangat begitu gembiranya dan begitu bersemangatnya, baik di media-media sosial, di WhatsApp group, bahwa OpenMainet akan diluncurkan pada tanggal 28. Namun core team telah menyatakan itu berita resmi belum ada dikeluarkan. Nah, paling marak adanya jual beli koin P, hasil penambangan P aplikasi di Android maupun iOS Apple. Nah, banyak kita ditawarkan, saya sendiri banyak ditawarkan koin P. Itu biasanya ada di Facebook ya, dengan harga $20 satu koin P, $40 satu koin P. Nah, core team telah pernah menyampaikan melalui Twitter daripada Dr. Nicholas Kokalis, sebelum ada OpenMainet dilarang untuk menjual beli atau memperjualkan koin P kita yang ada. Yang boleh itu sebenarnya adalah barter, kalaupun barter itu telah disetujui, disediakan. Namun kalau menjual koin P itu belum diperbolehkan. Nah, kalau hal itu sebenarnya ketahuan, maka akun kita bisa juga akan dibanet. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua, para pengguna-pengguna ataupun pioner-pioner V-Network, haraplah kita bersabar menunggu sampai OpenMainet diluncurkan. Karena harga belum ada yang disepakati ataupun yang dipastikan berapa yang sebenarnya. Namun sudah banyak orang menentukan harga sendiri, $20, $30, $50, bahkan $100. Nah, itu semua kita harus berhati-hati, takutnya nanti itu menjadi satu penipuan dan merugikan kita sebagai pengguna ataupun pioner-pioner V-Network. Oleh sebab itu tak bersabar kita tunggu hasil sesuai nanti yang akan disampaikan oleh core team, dan apalagi kita mendengar bahwa akan ada konferensi pers yang diadakan di Amerika Serikat,
bersama dengan Dr. Nicholas Kokalis beserta dengan tim. Kita tunggu apa hasilnya dan kapan akan diumumkan Open Mainnet. Sementara sebagian pioner penambang Pi meminta kepada pengguna aplikasi untuk berhati-hati dalam transaksi. Ini yang saya sampaikan tadi. Kampanye untuk menjaga koin Pi terus ramai digaungkan untuk menghindari adanya korban penipuan dari pioner lain. Nah, supaya koin Pi kita aman, mohonlah sebelum ada sebelum ada peluncuran ataupun launching Open Mainnet, mohonlah jangan bertransaksi menjual koin Pi kita dengan harga yang mungkin dibuat orang lain dan kita mungkin merasa itu sudah beras besar sehingga kita langsung jual koin kita. Ternyata bukan kita mendapatkan hasil, koin kita akan terguras habis karena ada beberapa orang-orang penipu yang melakukan hal tersebut. Nah, jangan lakukan jual beli. Ini hashtag Vcoin di luar sistem. Jika Anda tidak mau tertipu, waspadalah. Isi kampanye yang ramai dibagikan pioner. Sementara info terbaru, P-Network juga pernah membuat postingan untuk tidak melakukan jual beli koin Pi. Pada fase enclose mainnet yang sedang berlangsung, tidak diperbolehkan bagi pioner untuk menjual koin Pi. Sementara menghindari aksi penipuan, pihak P-Network meminta agar pioner tidak membagikan prasasti wallet di aplikasi ataupun orang lain. Nah, ada juga beberapa bertanya di konten YouTube saya, apakah prasasti boleh dibagikan? Nah, teman-teman, para penambang perlu tahu bahwa prasasti itu adalah milik pribadi. Siapapun tidak boleh mengetahui prasasti kita, termasuk teman kita atau sahabat kita. Karena dengan kita memberitahukan prasasti itu adalah sebuah kunci untuk masuk ke wallet. Karena tanpa prasasti, siapapun tidak akan bisa masuk ke wallet. Nah, kalau mereka sudah mengetahui prasasti kita, mereka sudah masuk ke wallet kita, maka koin Pi kita yang ada di wallet akan bisa dikirim kemanapun, ke penambang-penambang yang lain, termasuk nanti ke aplikasi dia sendiri yang mencuri prasasti kita. Nah, di video ini juga saya akan membagikan beberapa tips bagaimana kita untuk menjaga koin Pi kita supaya lebih aman. Yang pertama, mengenali penipuan dalam konteks jaringan Pi. Sebelum membahas langkah-langkah konkret untuk menghindari penipuan, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang jenis-jenis penipuan yang sering terjadi dalam ekosistem jaringan Pi. Beberapa contoh umum penipuan termasuk pesan palsu yang mengarahkan pengguna ke situs web palsu, permintaan informasi pribadi yang mencurigakan, dan skema Ponzi yang menjanjikan keuntungan yang tidak realistis. Nah, kalau ada meminta data pribadi ataupun melalui WA ataupun verifikasi, itu jangan pernah sekali-sekali diberikan, walaupun itu mungkin berkata bahwa itu dari P-Network Core Team. Itu semua adalah penipuan. Jangan pernah memberikan kata sandi ataupun verifikasi nomor kepada orang yang tidak dikenal. Yang kedua, tetap waspada pesan palsu. Penipu sering menggunakan metode manipulasi untuk menipu pengguna dan mendapatkan informasi pribadi mereka. Penting bagi pengguna untuk tetap waspada terhadap pesan palsu yang terlihat seperti pesan resmi dari jaringan Pi. Mereka mungkin meminta pengguna untuk menghubungkan dompet mereka ke tautan yang mencurigakan atau memberikan informasi pribadi. Penting untuk selalu memeriksa sumber pesan, bahasa yang digunakan, dan tata letak sebelum mengambil tindakan. Yang berikutnya, memverifikasi identitas situs web. Sebelum memasukkan informasi pribadi atau menghubungkan dompet Anda ke situs web, pastikan Anda berada di situs web resmi jaringan Pi. Periksa dengan cermat alamat situs web dan pastikan tidak ada perbedaan antara kesalahan ketik yang mencurigakan. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan dan sebagai gantinya, ketikkan alamat situs web secara manual di browser Anda.
Melalui langkah-langkah keamanan ini, Anda dapat memperoleh manfaat penuh dari partisipasi Anda dalam jaringan Pi sambil menjaga perlindungan aset digital Anda. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan kepada seluruh komunitas jaringan Pi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan menyerah. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan kepada pelopor lainnya. Ikuti update berita lainnya dengan mengikuti channel Branch TV Crypto. Terima kasih, sampai jumpa di video